Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nadila dengan NIM 2348201105. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang steroid dan terpenoid. Yang pertama adalah steroid. Steroid adalah senyawa organik lemak sterol tidak terhidrolisis, didapat dari hasil reaksi penurunan dari terpena atau skulena. Steroid merupakan kelompok senyawa yang penting dengan struktur dasar sterana jenuh dengan 17 atom karbon dan 4 cincin. Senyawa yang termasuk turunan steroid, misalnya kolesterol, ergosterol, progesteron, dan estrogen. Pada umumnya, steroid berfungsi sebagai hormon. Steroid mempunyai struktur dasar yang terdiri dari 17 atom karbon yang membentuk 3 cincin sikloheksana dan 1 cincin siklopentana. Perbedaan steroid yang satu dengan steroid yang lain terletak pada gugus fungsionalnya yang diikat oleh keempat cincin terhadap oksidasi tiap-tiap cincin. Selanjutnya adalah lemak sterol. Lemak sterol adalah bentuk khusus dari steroid dengan rumus bangun diturunkan dari kolestana. Dilengkapi gugus hidroksil pada atom C3, banyak ditemukan pada tanaman, hewan, dan fungi. Semua steroid dibuat di dalam sel dengan bahan baku berupa lemak sterol, baik berupa lanasterol pada hewan atau fungi, maupun berupa sikloartenol pada tumbuhan. Kedua jenis lemak sterol di atas terbuat dari siklisasi squalene dari triterpena. Kolesterol adalah jenis lain lemak sterol yang umum dijumpai. Steroid adalah salah satu bentuk triterpena termodifikasi, sehingga unit penyusunannya adalah isopropena, yaitu IPP dan DMAPP. IPP dan DMAPP dibiosintesis oleh tubuh dari asetil koenzim A, suatu C2 hasil pelepasan CO2 oleh pirufat pada jalur metabolisme, lewat jalur asam mevalonat atau deoksilulosa fosfat. Unit-unit IPP dan DMAPP bereaksi memanjangkan rantai membentuk C15 disebut farnesil. 2 FPP yaitu farnesil prifosfat bergabung ekor-ekor membentuk squalena. Squalena teroksidasi membentuk epoksida, memungkinkan terjadinya siklisasi membentuk lanasterol. Selanjutnya adalah jenis-jenis steroid. Terdapat 2 jenis utama steroid, yaitu kortikosteroid dan steroid anabolik androgenik atau SAA. Yang pertama adalah kortikosteroid. Jenis ini digunakan untuk mengurangi peradangan pada bagian kondisi seperti asma, alergi, eksim, dan radang sendi. Contohnya adalah prednison, metilprednisolon, dan hidrokortison. Lalu yang kedua adalah steroid anabolik androgenik atau SAA. SAA lebih dikenal karena efeknya dalam meningkatkan massa otot dan kekuatan. Jenis ini sering disalahgunakan oleh atlet atau binaragawan. SAA memiliki efek samping serius dan penggunaannya tanpa resep dokter sangat berbahaya. Hormon-hormon ini memiliki peran penting dalam mengatur berbagai fungsi tubuh, seperti pertumbuhan, perkembangan seksual, regulasi, metabolisme, pengaturan tekanan darah, dan respon terhadap stres. Obat-obatan dalam golongan kortikosteroid juga disebut steroid. Obat antiinflamasi ini digunakan untuk mengobati berbagai kondisi kesehatan. Obat ini mirip dengan hormon yang dibuat oleh kelenjar adrenal untuk melawan stres yang terkait dengan penyakit dan cedera. Selanjutnya adalah manfaat. Yang pertama adalah membantu mengatasi penyakit asma. Pada pengidap asma, obat ini bekerja dengan menenangkan peradangan di paru-paru. Selain itu, obat ini juga dapat digunakan untuk orang dengan kondisi penyakit paru obstruktif kronis. Lalu yang kedua, untuk mengatasi radang rematik. Umumnya, radang sendi bisa diatasi dengan mengkonsumsi obat nyeri. Namun, untuk kondisi yang parah diperlukan terapi steroid. Terapi penggunaan obat steroid bisa dilakukan secara oral maupun suntikan ke sendi. Lalu yang ketiga adalah mempercepat waktu pemulihan otot. Steroid bermanfaat untuk mempercepat waktu pemulihan. Steroid adalah anabolik yang akan mengatur produksi kortisol pada tubuh saat tubuh sedang stres. Hal ini membantu waktu pemulihan pada cedera yang diderita dan trauma yang dipercepat, sehingga memungkinkan meningkatkan stamina saat berolahraga. Steroid dapat juga mengatasi berbagai penyakit lainnya. Contohnya adalah penyakit autoimun sistemik, terutama jenis lupus eritematosus sistemik. Lalu yang kedua, radang mata merah. Yang ketiga, peradangan ginjal. Yang keempat, radang usus. Kelima, reaksi alergi maupun biduran. Yang keenam atau Bell's palsy. Yang ketujuh adalah anemia akibat pemecahan sel darah merah.
Dan yang kedelapan, cedera kepala serta pendarahan otak. Sekian penjelasan mengenai materi ini. Jika ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.